PSSI tampaknya makin serius akan menggunakan sebagian besar para pemain muda untuk Piala AFF 2024 dan seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Erick Thohir sebelumnya, jika sebagian besar komposisi skuadnya akan diisi pemain muda, yang mana di antaranya mereka dari anggota Timnas U20 asuhan Indra Syafri. Selain itu, Timnas juga akan menggunakan sejumlah pemain Liga 1 yang cukup menonjol sepanjang musim lalu. Dengan menggunakan sebagian besar pemain muda membuat Vietnam dan Thailand sempat tak terima karena Indonesia dianggap terlalu menganggap sepele Piala AFF. Namun saat melihat perkembangan Timnas Indonesia dari kelompok umur yang semakin mengesankan, membuat mereka semakin was-was terhadap kekuatan Indonesia meski mereka menggunakan sebagian besar para pemain U20. Jadikan ini sebagai awal kemana? Awal kalian untuk karir kalian ke depan. Sekali lagi, kalau masalah juara, pikir nanti mas. Tapi kalian bisa berprogres, setiap pertandingan progres, agar kalian bisa lebih berkembang. Tadi dari kemarin saya bicara mas, selalu nikmatin pertandingan kalian jalin selama bersama timnas. Pada tahun 2024 benar-benar menjadi tahun yang sangat padat bagi Timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Setelah di awal tahun baik Timnas Senior maupun U23 bertarung di level Piala Asia dan di pertengahan tahun main di kualifikasi Piala Dunia 2026, maka mulai September sampai akhir tahun nanti jadwal Timnas benar-benar padat atau bahkan bisa dibilang bentrok. Pasalnya, hanya berselang 5 hari dari laga kualifikasi Piala Dunia Round 3, Piala AFF akan dimulai. Jelas bagi semua pihak akan jadi sesuatu yang sangat rumit bila tetap memaksakan main dengan skuad utama. Maka dari itu, muncullah pernyataan dari Pak Erick Thohir terkait Piala AFF yang akan diperkuat banyak pemain muda, khususnya dari mereka Timnas U20. Sementara itu, keputusan yang diambil Pak Erick Thohir sejatinya banyak mendapatkan respon positif dari publik tanah air. Karena bagaimanapun, kualifikasi Piala Dunia jauh lebih penting daripada AFF yang bahkan gak masuk kalender FIFA. Selain itu, ada banyak hal positif dengan menurunkan skuad muda atau kasarnya tim B di ajang tersebut. Sebab bisa saja, pemain yang tampil bagus akan diproyeksikan masuk ke skuad timnas utama. Karena bagaimanapun, Coach Shin pun pasti akan memantau terutama mereka-mereka yang selama ini sulit mendapatkan tempat di tim utama. Dan sejauh ini, PSSI benar-benar serius dalam mempersiapkan tim muda Indonesia untuk Piala AFF 2024. Bahkan tak hanya tim U20, Timnas U16 juga mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik sejauh ini. Melihat kondisi tersebut, jelas membuat para tetangga macam Malaysia, Vietnam hingga Thailand makin was-was saat menghadapi Indonesia. Bahkan Thailand pernah mengatakan, jika nantinya Indonesia pakai tim muda di Piala AFF, belum tentu Malaysia ataupun Vietnam bisa menang dengan mudah atas Indonesia. Meski sempat mengundang kontroversi dengan menurunkan sebagian besar pemain muda di Piala AFF 2024 dan menganggap Timnas Indonesia terlalu meremehkan Piala AFF. Namun kini, para tetangga yang sebelumnya selalu berisik mulai terdiam setelah melihat perkembangan Timnas, mulai dari kelompok umur. Terutama saat mereka menyaksikan 2 pertandingan Timnas U16 di Piala AFF yang cukup mengesankan. Keberhasilan anak asuh Coach Nova dalam meraih 2 kemenangan beruntun membuat media-media di ASEAN mulai menyoroti perkembangan pesat Timnas mulai dari kelompok umur. Mereka bahkan kagum dengan strategi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bisa dikatakan sangat sukses dalam waktu yang cukup singkat.
Sementara itu, melihat reaksi dari tim-tim rival, terutama Malaysia dan Vietnam, yang kita tahu protes mulu gara-gara Indonesia menganggap remeh Piala AFF, membuat Thailand pun gak tinggal diam. Ya, menurut Teraton Bunmatan, melihat segala yang terjadi di timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget. Sebab pada 2021 lalu, saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan setelah itu, Indonesia punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia. Dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta menembus 16 besar Piala Asia level senior. Kemudian jangan lupakan juga kesuksesan masuk semifinal Piala Asia U23. Baginya, dengan stok pemain yang melimpah, apalagi dengan adanya pemain keturunan, Indonesia benar-benar udah jauh berkembang dari segala sisi. Dan senada dengan Teraton, mantan pelatih timnas Thailand Mano Polking yang juga pernah memprediksi kalau Indonesia bakal punya tim yang menjanjikan, benar-benar merasa takjub. Sebab dalam waktu sesingkat ini, perkembangan timnas Indonesia benar-benar signifikan. Bahkan ia pun sedikit menyentil tim-tim tetangga, khususnya Vietnam, untuk gak usah banyak protes. Sebab ketimbang seperti itu, mending media di sana fokus dan terus mengkritisi segala hal yang terjadi dengan Vietnam yang saat ini sedang dilanda kemunduran. Ya, menurut pria berpaspor Brasil itu, mengakui kalau saat ini perkembangan tim muda Indonesia sangat progresif. Akan tetapi di satu sisi, ia juga berharap kalau Thailand juga jangan sampai kalah. Sebelum ini saya sudah yakin Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan itu mulai terbukti. Sekarang Anda bisa lihat, Indonesia memiliki banyak pemain muda dan sangat progresif. Tapi saya juga yakin kalau Thailand akan bertarung dalam situasi apapun. Mereka juga punya pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman, ucap Polking, dikutip dari VN Express. Dan sekali lagi, pada akhirnya nanti segala hal yang disusun semoga bisa berjalan lancar. Entah itu di round 3 nanti, ataupun Piala AFF sekalipun. Karena ya gimana ya, rasanya kalau belum juara, kok para pengamat julid itu masih belum puas gitu loh. Tapi ya percuma juga sih, karena pasti mereka juga akan menjelekkan Coach Shin jika misal Indonesia juara AFF dengan skuad yang tadi disebutkan. Intinya pembenci tetaplah pembenci, dan susah kalau udah mengakar. Apalagi atas dasar suka tak suka. So, apapun itu, siapapun yang dipilih membela Indonesia entah di round 3 atau Piala AFF, pokoknya fight habis-habisan demi kebanggaan lambang Garuda di dada.